Harganya murah, rasanya gurih dan juga renyah. Itulah batagor. Jajanan kaki lima yang seringkali menjadi hidangan selingan di antara kondisi tak terlalu lapar, tetapi masuk waktunya makan. Mulai dari yang dijual gerobak sampai resto papan atas, batagor nyaris selalu diserbu oleh para penikmatnya. Tapi jangan salah, meski terlihat sederhana, batagor pernah dinobatkan sebagai jajanan pinggir jalan terbaik se-Asia Tenggara nomor 2 setelah siomay pada 2023 silam versi Tes Atlas. Kak, kebetulan emang dari zaman sekolah juga suka batagor, jajanannya murah meriah, terusnya enak. Udah gitu ngenyangin karena rasanya enak, terus kayak ikannya lebih kerasa gitu. Hari ini kami bertemu Zailani, salah satu pengusaha batagor yang sudah berjualan sejak 25 tahun yang lalu. Menjual batagornya di kawasan Cibinong dan Bogor, Zailani menyebut bahwa salah satu kunci kelezatan batagor ada pada campuran daging ikannya. Selama ini Zailani hanya memakai tenggiri sebagai campuran adonan batagornya. Alasan saya pilih ikan tenggiri, satu ikan tenggiri itu kalau dimasak dibikin batagor jadi gurih, enak gitu. Terus gak ada gatal gitu ya. Kalau ikan-ikan lain kalau dibikin somai, batagor suka ada gatal di tenggorokan gitu. Makanya saya dari dulu optimis ya ke ikan tenggiri. Itulah Zailani sangat paham dengan ciri-ciri ikan tenggiri yang berkualitas, yaitu memiliki warna insang merah cerah dan kondisi daging yang tak lembek. Dalam satu hari, Zailani biasa menghabiskan 15 kg ikan tenggiri untuk bahan batagor serta siomay. Memang dibanding dengan ikan lainnya, tenggiri punya kelebihan ekstra, terutama ketika masuk dalam proses memasak adonan. Teksturnya nih waktu diproses dia lengket dan ini cocok untuk ditempelkan di permukaan tahu putih. Dan bagi penggemar batagor tentunya bisa membedakan kalau diganti ikannya bukan tenggiri karena dia memiliki cita rasa tersendiri. Sebelum diproses, ikan tenggiri terlebih dulu dicuci sampai bersih. Kemudian ikan difilet untuk mendapatkan irisan daging yang maksimal. Selanjutnya, daging ikan tenggiri akan dihaluskan menggunakan mesin penggiling. Setelah itu, Zailani menyiapkan labu siam yang sudah diparut di dalam wadah besar. Bawang putih dan bawang merah yang sudah halus dicampurkan beserta gula, lada, garam, merica, ketumbar, dan penyedap dimasukkan. Itu labu sebenarnya nggak pakai labu juga lebih enak ya. Cuman kalau nggak pakai labu, alot gitu. Makanya ditambahin ya labu siam biar empuk gitu. Biar empuk, biar renyah, itu labu siam gunanya seperti itu. Untuk takarannya sendiri adalah 5:4. Artinya setiap 5 kg daging ikan akan digunakan 4 kg labu siam. Tak lupa irisan daun bawang sebagai salah satu kuncian aroma juga dimasukkan ke dalam adonan. Nggak pakai sama pakai ya beda banget kan. Itu kalau pakai daun bawang itu sama bawang merah, bawang putih, daun bawang itu beda kan. Kalau bawang putih itu buat ngilangin amis kan. Nah, kalau bawang merah itu kan buat wangi. Kalau ini buat daun bawang itu satu buat wangi, yang keduanya buat gurih. Untuk menambah cita rasa batagor supaya semakin gurih sekaligus renyah, Zailani juga menggunakan tambahan lemak ayam di dalam adonannya. Untuk satu adonan, ia menggunakan sekitar 3 kg lemak ayam. Takaran itu bisa berubah tergantung dari karakteristik tekstur daging ikan yang didapat. Kadang-kadang kan ikannya lagi bagus, kita tambahin lemaknya. Kan kalau ikan bagus itu lengket banget. Tambahin ikan, tambahin lemak, bisa 4 kilo. Tapi kalau ikannya lagi jelek, kita kurangin lemaknya. Makanya itu yang biasa bikin adonan itu harus memang pandai banget.
itu lihat ikannya gitu, tekstur ikannya kayak gimana. Kalau tekstur ikannya bagus, kita lemaknya tambahin biar gurih gitu, biar renyah gurih. Kalau lemaknya agak kurang bagus ya lemaknya udah ukurannya segitu. Terakhir, tepung sagu ditambahkan ke dalam adonan. Dari situ semua adonan harus diuleni sampai kalis. Jangan sampai ada tepung ataupun bagian lain yang menggumpal karena akan menimbulkan rasa dan tekstur yang berbeda ketika digoreng nantinya. Jika adonan sudah jadi, maka sudah siap dibawa ke outlet untuk digoreng. Adonan yang tepat, yang sesuai ini kalau dia tidak lengket dan mudah dibentuk. Kalau dia lengket, ini kemungkinan kurang air atau kebanyakan sagunya. Atau dia sulit dibentuk dan teksturnya cair gitu ya. Ini kemungkinan kebanyakan air atau dia kekurangan tambahan sagu. Jadi yang sesuai itu yang tidak lengket dan mudah dibentuk. Tak hanya adonan saja, Zelani juga memilih untuk membuat bumbu kacang sendiri di dapurnya. Bumbu yang terdiri dari cabai rawit merah dan cabai keriting merah halus ditumis, lalu ditambahkan air. Setelah mendidih, baru kacang tanah goreng yang sudah digiling dimasukkan. Bumbu kacang sebenarnya kalau buat 300 cukup dengan 6 kilo kacang. 6 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Itu sebenarnya kalau bumbu kacang tergantung kelihayan yang kerja gitu ya. Nah, bisa diatur lah. Kadang banyak, kadang dikit. Kalau lagi jualannya ramai bisa dikurangin. Gitu. Tapi emang ukurannya kalau 300 ya 6 kilo kacang. Terakhir, masukkan garam, gula, dan penyedap ke dalam wajan. Aduk bumbu kacang secara terus-menerus hingga matang. Semua bahan sudah siap dibawa ke outlet untuk diolah dan dijual. Di outlet, para pegawai tinggal mengisi kulit pangsit dengan adonan batagor dan menggorengnya. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk digoreng, warna batagor akan berubah kecoklatan jika sudah matang. Tak hanya sebagai topping kulit pangsit, adonan juga dimasukkan ke dalam tahu untuk kemudian digoreng. Kalau dulu saya pakai tahu kayak tahu Cina gitu ya. Sekarang kita beralih ke tahu susu yang langsung dikirim dari Lembang. Nah, lebih enak. Apalagi kalau ada tahu Cibuntu itu lebih enak lagi. Proses masak dadakan inilah yang selalu menjadi standar penyajian batagor. Menurut Zailani, batagor tidak cocok jika disajikan dengan kondisi dingin ataupun sudah digoreng dalam tempo waktu yang lama. Menurutnya, mengisi secara dadakan dan langsung digoreng seperti ini justru menjadikan hasil batagor akhir menjadi lebih fresh dan berkualitas. Ya mungkin orang lain ada yang gitu juga ya. Dibikin dulu di rumah setengah matang baru dibawa. Kalau saya dari dulu emang udah nyoba. Ya rasanya kalau emang udah setengah matang diakuritin nggak enak. Makanya saya bikin fresh terus gitu. Tak sampai 10 menit, batagor pun siap dihidangkan. Sebagai pengikat rasa, saus kacang dengan aroma yang sangat menggoda menjadi teman wajib dari batagor. Pembeli pun bebas mengkreasikan rasa batagornya dengan varian saus sambal dan juga kecap. Untuk kesegaran, jeruk limau pun siap menjadi pendamping yang tepat. Batagor ini kan teksturnya kering ya. Ditambahkan bumbu kacang atau saus kacang, dia meresap. Jadi waktu dinikmati ini ada aroma kacang, ya, ada rasa atau tes gurih dari kacang. Nah ini ngeblend dia sama batagor. Kalau batagor ini kan gorengan ya, jadi mungkin untuk taste-nya kita dapetin kalau dapet dari daging atau isiannya. Nah ditambahkan saus kacang atau bumbu kacang ini memang memperkaya cita rasanya. Ya, meski terlihat sebagai kudapan sederhana, batagor memang sangat digandrungi sejak kemunculannya di era 80-an. Jajanan yang berarti bakso tahu goreng ini bahkan diciptakan dari sebuah kondisi terpepet sehingga muncul kreativitas. Sosok yang pertama kali menemukannya ialah Ihsan, seorang pedagang bakso di Bandung.
Berawal dari dagangannya yang kerap tak habis, Ihsan pun menciptakan menu kuliner dengan menggoreng bakso tahu kukus miliknya. Dan dari situlah Batagor lahir untuk menjadi legenda. Karena merasa sayang untuk dibuang, akhirnya Ihsan berinisiatif untuk menggoreng bakso dan bakso tahu yang menjadi jualannya itu. Setelah digoreng, Ihsan membagikan kepada tetangga-tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Berjalannya waktu, banyak orang akhirnya yang menggemari bakso dan bakso tahu goreng ini.